Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, bunyai, jajaran pemerintah Kabupaten Blitar dan juga pemerintah Kecamatan Lingi serta seluruh hadirin dan juga pemirsa TVNO Lingi yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita masih di dalam acara yang bertajuk Mampir Ngombe, sebuah acara yang diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lingi, yang mana itu merupakan berisi talk show. Kami keliling-keliling untuk sama-sama icip-icip ilmu pengetahuan, dan tentunya juga karena tagline-nya adalah Mampir Ngombe, kita nyeruput bareng-bareng. Hari ini kita ada di Basar Lingi Jadul pada tanggal 1 hingga nanti 2 September yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Lingi, dan alhamdulillah kita bisa mampir ngombe di sini. Tapi mohon maaf karena di panggung tidak ada kopinya di sini. Kopinya kami siapkan di stand kami, standnya MBCNO, kami bagikan secara gratis. Dan yang harus dipahami juga oleh seluruh pemirsa dan juga yang hadir, kopi yang ada di stand MBCNO Lingi itu bukan kopi biasa, bukan kaleng-kaleng. Karena ini isinya air, bukan kaleng. Ya, ini adalah kopi yang diracik khusus oleh barista profesional dan berlisensi nasional. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol bareng. Mampir Ngombe ini edisi spesial bersama seorang yang sangat berbakat. Ini mutiara yang terpendam sebenarnya. Ternyata tidak banyak orang yang tahu. Alhamdulillah kami dari MBCNO Lingi menemukan potensi yang luar biasa. Kalau dulu mungkin sahabat-sahabat mengenal beliau dari panggung ke panggung dulunya, ya tadi sudah ada testimoni dari beberapa artis-artis. Ternyata sekarang kita bertemu di dalam adukan secangkir kopi bersama seorang barista yang berlisensi nasional di Kecamatan Lingi. Kita bersama alhamdulillah dengan Mas Fandim. Selamat malam Mas. Selamat malam Pak Adi, terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai aja seputar kopi. Sebenarnya di Lingi juga ada banyak sekali teman-teman yang di penggiat kopi yang juga sangat berpotensi sebenarnya ya Pak. Untungnya alhamdulillahnya saya sebagai mandat untuk bisa ngobrol bareng, kita sharing-sharingkan bareng seputar tentang kopi. Seperti itu Mas. Betul, terima kasih Mas Fandim. Jadi di Lingi mungkin juga daerah panjenengan atau dimanapun yang menyaksikan TVNO Lingi ini siaran live-nya, bahwa menjamurnya kedai kopi saat ini merupakan fenomena yang luar biasa. Mulai dari coffee shop yang tingkatannya itu high dan juga sampai di entry level atau di bawah, kelas bawah, sampai di pinggiran trotoar. Namun ternyata setelah kita ulik, begitu vape-nya banyak kedai kopi, ternyata kopi itu tidak semudah itu ternyata. Betul. Ya, ternyata kopi tidak semudah itu. Maka kita hadirkan Mas Fandim ini langsung dari sumbernya yang juga sudah berlisensi. Artinya lisensi ini tidak main-main ya. Kalau boleh tahu ini nanti mohon dijabarkan Mas Fandim ini lisensinya barista nasional itu gimana nanti ceritanya dan sebagainya. Namun sebelumnya kita ingin tahu dulu Mas, sejarah kopi itu bagaimana sih sebenarnya? Ya, seperti itu. Jadi sebelum kita bahas tentang kopi, alangkah baiknya kita ngobrolin tentang sejarahnya dulu sedikit saja ya Pak. Ya. Kalau di tingkat kita, di tingkat barista, kita bahas sejarah kopi itu pasti berkaitan tentang penyebarannya, asalnya, serta tentang perang dunia. Seperti itu kan Pak? Betul, betul. Nah, kalau di pemahaman saya sendiri, kopi itu pertama kali ditemukan secara tidak sengaja Pak. Jadi itu ditemukan oleh orang Abisinian yang tidak sengaja melihat kedainya makan semacam buah beri. Setelahnya pada malam harinya si kambingnya itu, gembalanya itu tidak bisa tertidur saat malam hari. Di saat itu kopi mulai diolah dan dikonsumsi untuk manusia. Kalau dari sisi agama sendiri Pak, bagaimana perkembangannya tentang itu? Baik, kalau pernah kami baca beberapa literatur sejarah dari kopi itu memang betul. Lebih detailnya adalah namanya kaldi.
cerita Kaldi. Ini muncul di Eropa tahun 1671 saat itu. Ini risalah dari Antonio Fausto Naironi ini. Ya, itu disampaikan bahwa ternyata kopi ini berasal dari Ethiopia, di mana juga sama karena keledainya tiba-tiba makan biji. Kalau dulu namanya bun ya. Ya, biji bun itu kemudian kok lebih giras lagi. Nah, ini kok lebih giras lagi, akhirnya muncullah dari situ sejarah kopi untuk di awal pertama kalinya, kemudian dinikmati oleh orang-orang sufi seperti itu. Untuk cara kalau dari Islam itu seperti itu. Kalau masuknya ke Indonesia, Mas? Kalau masuknya ke Indonesia sendiri, jadi persebarannya itu kalau dijelasin cukup panjang ya Pak. Jadi saya singkat aja, dari Abisinian itu tadi orang-orang Arab mulai mengolah kopi secara serius. Dari Arab situ akhirnya yang bertugas untuk ini, yang dapat kesempatan untuk mengolah kopi secara lebih baik lagi, dibawalah ke Eropa. Dari Eropa menyebar ke seluruh dunia gitu. Kalau kita di Indonesia sendiri, pastinya kita dapat kopi pasti dari perdagangannya waktu kita dijajah oleh Belanda gitu. Oke. Sebagai informasi aja, kalau dulu kaum sufi itu minum kopi sambil mengunyah daun kot. Nah, daun kot itu daun yang dikonsumsi, dikunyah, itu bisa menimbulkan efek mirip halusinogen. Tapi mohon maaf, tidak berjari 5 ya ini ya. Ini bahaya ini. Bukan daun yang berlima jari ya ini. Bisa goyang nanti ya ini. Ya, namanya daun kot. 5 jari. Oh, itu yang teman-teman yang lain yang pernah menikmati, yang belum dilegalkan di Indonesia itu ya. Ternyata kemudian sama tadi masuk Indonesia melalui Belanda. Tapi sebenarnya kalau melihat literatur dari Muslim kaum Sufi itu sendiri, kan kalau di Belanda kurang lebih Belanda itu kan memasukkan biji kopi sekitar masa penjajahan itu ya. Iya. Tapi ternyata Syekh Abu Hasan Asyadili itu mentradisikan minum kopi untuk para jamaahnya di Tarim Hadramaut, kemudian dibawa juga oleh pengikut-pengikut beliau, diantaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada sebuah ajaran dari guru-guru kami bahwa diantaranya sebelum minum kopi itu berhadiah Fatihah kepada yang telah merumuskan pertama dan membawa ke Indonesia. Di antaranya Syekh Abu Hasan Asyadili dan Syekh Abu Bakar bin Salim serta murid-muridnya. Kalau dilihat dari masanya itu sekitar 1400. Sedangkan Belanda itu kan 1600. Yeah. Nah, ini yang tidak termasuk dalam sejarah ini ya karena. Berarti saya juga kurang pengetahuan tentang itu ya. Nah, dan ini tidak terbukukan dengan baik hanya dari website. Berarti mungkin sebenarnya selain dari Belanda dulu kaum-kaum pengikut tarekat itu sudah mengkonsumsi kopi. Iya. Nah, gitu. Itu kalau untuk seputar sejarah kopi itu sendiri sampai ya. kita nikmati sampai sekarang ini ya, Mas. Oke. Nah, kalau kita kenal, karena ini kan ya kita hanya mampir ngombe icip-icip, nanti akan ada sesi khusus kita ngobrol banyak nanti ya tentang kopi. Boleh. Istilah-istilah kopi yang biasanya kita ikuti bersama, kita kan sering dengar ada barista, americano, kemudian depresso. Kalau yang nggak punya semangat tuh depresso. Kalau di kopi ada espresso ya, depresso. Itu istilah-istilah itu gimana? Dari barista dulu. Dari barista sendiri sebenarnya kalau secara segi istilah ya Pak, Ya. barista itu berasal dari ini dari Itali. Habis itu diadaptasi oleh Inggris dan karena kalau kita di kopi itu emang udah ada semacam payungnya yang menyusun bagaimana produksi kopi agar lebih baik Pak. Namanya SCAA, Specialty Coffee of Association of America waktu itu. Sama ada SCAE, Specialty Coffee Association of Eropa. Terus habis itu dari situ sekarang mereka udah jadi satu SCA doang, Specialty Coffee Association gitu. Nah dari situ jadi sebenarnya kalau masalah istilah itu hanya sederhananya secara bahasa untuk mempermudah bahasa-bahasa, karena satu waktu ada istilah-istilah yang nggak ada artinya di bahasa Indonesia kan gitu loh Pak. Jadi kalau barista sendiri barang sebenarnya secara arti sederhananya adalah pelayan bar, orang yang bekerja di balik bar gitu.
Jadi siapapun entah itu di coffee shop atau di kedai kopi atau mungkin ibu-ibu yang ada di dapur, dia barista juga Pak, barista di balik dapur. Oh, berarti bisa disebut ibu-ibu, emak-emak ini barista juga berarti Mas. Iya, Oh. barista juga. Jadi sebenarnya orang yang bekerja di balik bar. Bar. Meja kerjanya si barista itu kan bentuknya bar Oh. namanya Iya. gitu. Jadi ibarat kita kayak semacam kalau dibawa ke musik nih, seorang pemain piano kita sebut pianis, gitu Pianis. kan. Ya ini sama, seorang yang bekerja di balik bar kita sebut barista. Barista. Seperti Oh, itu, gitu. sesederhana itu saja. Kita masih banyak yang mengirakan barista itu spesial ahli kopi. Iya, Ya. ahli kopi yang banget gitu. Ya, ya. betul. Oh gitu. Terus kemudian untuk menjadi seorang barista yang profesional, apakah melewati beberapa ujian juga dapat lisensinya itu? Ya, nah sebenarnya kalau hubungannya sama lisensi itu sebenarnya ya secara tidak langsung si SCA tadi, apalagi kita di Asia sebenarnya ada peraturan-peraturan yang mengikat. Kalau dokter kan juga ada peraturan-peraturannya gitu kan Pak. Sebenarnya di barista pun juga ada tuntutan profesinya, tugas-tugas profesinya. Jadi harus bisa A, harus bisa B gitu. Kalau di barista sendiri sebenarnya lisensinya secara yang udah saya jalanin ya, yang udah Oke. saya ujian itu ada 12 poin seputar tentang hospitality dan di F&B, food and beverage gitu. Jadi yang kita pelajari itu kebanyakan pengoperasionalan bar, menggunakan alat-alat kopi, terus memahami kopi mulai dari pohonnya sampai seduh jadi kita minum. Itu ada pelajaran-pelajaran yang memang harus sedikit effort. Misalnya kalau biasanya kita nyeduh kopi di rumah gitu, ya udah pokok bubuk aja, kita tuang air panas gitu kan Pak. Air panas yang blukuduk. Iya, yang blukuduk. Lah, Katanya kalau nggak blukuduk mengembung perutnya. Iya. Sebenarnya itu nanti bakalan ada alasannya juga kenapa harus menggunakan air panas dan kenapa enggak. Kalau kita sendiri di barista hampir jarang banget menggunakan air yang mendidih banget, Pak. Justru tidak mendidih banget ya. Justru tidak mendidih. Kenapa? Karena biji-biji kopi yang kita gunakan itu ibaratnya masih setengah matang. Habis itu kita di barista seperti ukuran gilingannya, seperti suhu yang kita pakai itu bakalan nentuin buat rasa si kopi sendiri. Ibaratnya kita semacam chef masak gitu ya. Nggih. Jadi sekalian kita seduh si kopi, sekalian kita sebenarnya masak si kopi itu sendiri. Jadi karena biji kopi kita yang kita gunakan itu katakanlah sederhananya setengah matang gitu ya Pak. Iya. Makanya kita gunakan air yang juga harus sesuai dengan ukuran gilingannya sama suhu yang dibutuhkan si kopi untuk dapat ekstraksi secara maksimal gitu. Kok dikatakan bijinya setengah matang itu kan dia melalui proses penggorengan ya istilahnya. Kalau dalam kopi itu apa Mas? Penggorengan itu apa? Kalau menggoreng itu sebenarnya sama aja, Oh. menggoreng. Kalau cuma kita di barista lebih familiar menggunakan istilah roasting. Wow, di roasting. Ya, disangrai. Disangrai ya. Iya. Itu kan biasanya emak-emak itu kan disangrai dikatakan betul-betul sudah cukup itu kan sampai hitam Ya. gitu. Sama agak-agak bau-bau gosong itu sudah betul seperti itu. Kalau sebenarnya nggak ada masalah sama tingkat level roasting gitu ya Pak. Tapi kalau kita di barista barang, karena kita pengen minum kopi yang dalam kondisi benar-benar maksa, optimal gitu kan. Kalau dibandingin sama ibu-ibu yang rainya terlalu gelap, otomatis rasa si kopi kan udah gosong, udah tinggal pahitnya doang gitu. Iya. Jadi apa namanya? Kalau level roastingnya itu bakalan lebih bagus kalau dia masih setengah matang atau kalau istilahnya di buah mangga itu nyadam. Wow, Ya, nyadam. proses betul. sempurnanya bakalan diseduh oleh barista. Biasanya warnanya Gitu. biji kopi yang digoreng sudah pas itu warna sampai hitam atau Masih agak-agak coklat? kecoklat-coklatan. Oh, justru agak kecoklat-kecoklatan ya? Ya, karena kalau udah terlalu gelap bisa jadi indikasi kopi itu udah burn atau Oh. terbakar, gosong. Kalau istilahnya Chef Arnold itu overcook. Iya, overcook. Overcook. Iya. Oh, jadi tidak. Seperti itu. Jadi di dalam seperti uji lisensi itu alat per alat itu harus Iya, menguasai. itu salah satu
syarat barista harus menguasai segala macam metode seduh. Jadi metode seduh sendiri kalau di barista itu ada banyak banget. Ada yang versinya dripping Pak, cuma dikasih air panas, nanti hasil liquidnya, hasil larutannya bakalan turun tanpa ampasnya. Jadi ada penyaringnya. Oh, tidak di gelasnya langsung tidak ya? Tidak di gelasnya langsung. Kalau di gelasnya langsung yang biasa kita kita praktekkan di rumah gitu ya. Itu sebenarnya ada juga namanya cupping. Oh, Jadi versi tubruk itu kalau di bahasa kita di bahasa barista itu kita lebih familiar dengan teknik seduh cupping. cupping itu tubruk itu ya? Tubruk itu ya. Sesederhana bubuk kopi langsung kita kasih air panas lalu kita aduk. Kalau itu dibandingkan dengan mungkin yang di drip tadi, yang disaring terlebih dahulu, apa ada perbedaan? Nah, kalau di barista kita berada di distrik yang cukup detail. Jadi sebenarnya antara tubruk, versi drip tadi, terus versi Italianya ada espresso. Espresso itu adalah sari kopi. Bener-bener kalau ibaratnya kita di Jawa gitu bisa bikin espresso versi peras. Oh. Ya, tapi kalau di Italia mereka merasnya itu pakai tekanan uap sama air. Gitu. Tekanan uap sama air, Ya. ditekan stres gitu. Ya, jadi satu shot espresso, satu gelas espresso yang ukurannya Kecil. cuma sekitar 30 mili. 30 mili. Ya, itu benar-benar sari kopinya gitu. Rasanya bakalan pekat banget, kuat banget, kafeinnya tinggi juga daripada dibandingin yang tubruk tadi. Gitu. Jadi itu saripati ya? Iya, saripatinya. Berarti biasanya ada teman-teman itu yang minum kopi espresso tapi sedikit itu berarti sebenarnya bukan standar minumnya espresso ya berarti ya? Espresso sendiri spiritnya itu di Italia perkembangannya diciptain untuk kebutuhan orang-orang Italia yang butuh kafein secara cepat gitu Pak. Makanya shotnya juga cuma sekitar 30 mili sekali teguk langsung habis. Kebutuhannya untuk menjaga agar badan itu tetap nggak kantuk, nggak lemes di siang harinya. Oh, espresso, Espresso, gitu ya. iya. Pahit itu kan ya. Pahit. Makanya minumnya langsung satu sloki kok sloki ya. Maaf keceplosan ini ya. Satu cup kecil 30 mili segera dihabiskan ini ya. Kalau mindip-mindip ya pahit banget kayak masa depan orang-orang yang tidak dibimbing agama itu pahit banget ya. Oh gitu ya. Kemudian ada teknik apa lagi Mas biasanya yang populer? Ada teknik ini immersion. Sebenarnya si tubruk sendiri praktekin teknik si immersion sendiri. Immersion itu direndam. Atau kalau di Jepang berkembang itu istilahnya cold brew. Kita seduh kopi tapi pakai air dingin. Pakai air dingin. Nah, ya. caranya gimana? Kita rendam dengan jangka waktu tertentu biar ekstraksinya optimal gitu. Oh gitu ya, berarti biar optimal ada teknik yang seperti itu. Kemudian begini, kalau yang itu Mas biasanya pakai di atasnya dikasih lagi kayak saringan bentuk V. Gitu. Nah, itu sama seperti teknik dripping tadi. Jadi alat brewing yang cukup populer di dripping itu namanya V60 Pak. V60. Ya, itu pertama kali dikembangkan di Jepang. Itu kenapa dikembangkan V60? Karena di Jepang sendiri itu kan kulturnya minum teh ya Pak. Tapi Ya, mereka betul. tuh ingin mengkonsumsi kopi seakan mengkonsumsi teh. Jadi mereka dari segi karakter rasanya si kopi sendiri itu jauh lebih santai, jauh lebih soft, lembut gitu. Tapi hasil ekstraksi rasanya optimal, kompleks rasanya. Jadi di kopi sendiri sebenarnya kan nggak usah kita kasih perasa, nggak usah kita kasih gula, itu udah ada bawaannya manis sebenarnya. Kan dia jenisnya emang buah gitu kan Pak. Iya, betul. Buah emang udah ada bawaannya senyawa-senyawa yang manis juga, asam juga kayak gitu. Seperti itu. Ada istilah itu Vietnam drip itu. Oh, kalau Vietnam drip sendiri itu sebenarnya alat yang diciptain di Vietnam seperti namanya dia. Jadi si orang Vietnam tadi waktu itu dijajah Spanyol. Spanyol bawa kultur dari Italia tadi yang espresso tadi. Nah, waktu itu di Vietnam mereka tuh suka minum si espresso. Tapi karena waktu itu mereka orang jajahan ya Pak, otomatis untuk mengkonsumsi espresso tiap harinya kan nggak mampu, apalagi untuk memproduksi espresso sendiri butuh alat yang terbilang cukup mahal waktu itu. Makanya mereka gimana caranya bikin espresso versi mereka sendiri dengan alat yang seadanya.
Akhirnya diciptakan Vietnam drip itu tadi. Basicnya sama, kita dripping juga, kita tetesin air, kita seduh pakai air biasa. Cuma dia filternya sampai 3 Pak. 3 filter. 3 filter. Sampai 3, makanya terus tetesan hasil ekstraksinya bakalan lama banget. Oh, harus pelan-pelan Iya, ya, sabar. harus pelan banget. Kenapa kok lama? Yang dikejar karakter rasa yang pekat espresso tadi. Seperti itu. Oh, kalau ngikuti istilah-istilah teknik tadi dipengaruhi juga dari daerah berarti ya. Seperti V60 dari Jepang, V60 Vietnam dari dari Vietnam. Jepang. Ternyata berarti di masing-masing negara itu punya kebiasaan minum sendiri. Iya. Kemudian ada satu produk namanya satu penciptaan dari Tuhan yang luar biasa namanya kopi. Iya. Mereka adaptasi. Iya. Oh, Dikonsumsi sesuai kultur yang berkembang di mereka, di daerahnya mereka. mereka, di budaya Kalau mereka. kita lihat biasanya tubruk, kayak katakanlah kita ngomongin tubruk ya yang biasa Iya. ya oleh mak-mak itu Iya. diaduk. Itu kan ada yang halus banget, ada yang sampai agak kasar, Iya. kemudian ada yang agak besar-besar. Kalau sebenarnya ada nggak pengaruhnya Mas? Kadar gilingannya itu? Sebenarnya ya itu cukup jadi pertanyaan ya Pak kalau di teman-teman yang umum. Sebenarnya secara kalau kita tubruk nggak terlalu berpengaruh. Cuma itu ibaratnya gini, kita kan masak si biji kopi pakai nentuin ukuran gilingannya. Supaya apa? Supaya matangnya sesuai waktu yang kita inginkan. Jadi kalau bentuk ukuran gilingannya terlalu halus banget juga seperti tepung kayak gitu, hasil ekstraksinya bakalan semakin cepat. Jadi air panas belum sampai kena ke bubuk kopinya udah gosong. Oh, Otomatis rasa yang dikeluarin bakalan overcook tadi istilahnya Pak. Kalau kita di barista istilahnya over extract. over extract. Ya, yang keluar hanya pahitnya pahitnya saja atau bisa dibilang kopi itu burn atau gosong. Seperti itu. Oh gitu nggih. Terus ini ngomongin kopi tubruk juga yang biasa dikonsumsi emak-emak ini ya. Ya. Itu kan kalau kemarin ada yang viral makan bubur diaduk apa enggak. Nah, Oh, iya. kalau saya mendengar itu sempat viral itu kopi itu ngaduknya arahnya ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau dalam istilah barista yang di sana ada pengetahuan-pengetahuan gimana Mas tentang Ya. ngaduk itu? Sebenarnya kalau masalah ngaduk, saya kira pendapat saya pribadi nih Pak ya. Ya. Saya kira nggak ada pengaruhnya mau diaduk ke kanan atau mau diaduk ke kiri. Tapi kalau merujuk pada istilah kimianya, istilah fisikanya, Fisika iya, ya. kimia sama fisikanya, itu kita kenal sama energi kinetik. Iya. Jadi kalau kita aduk ke kanan, kalau kita ibaratnya di fisika itu ada arus aliran listrik ya Pak, Iya. arus konduksi. Kalau kita putarnya ke kanan, otomatis arusnya bakalan ke bawah. Oh gini Ya, ya. secara Ya, tidak ya, ya. langsung bubuk kopi yang kita aduk searah jarum jam atau ke kanan, atau kita di barista biasa nyebutnya clockwise, searah jarum jam, Ya. itu bakalan bubuknya lebih cepat ke bawah, lebih cepat turun. Turun. Kalau kita aduk ke kiri, otomatis arah kumparannya kalau di fisika itu bakalan ke arah kiri kan? Ya ke kiri. Otomatis arus tenaganya bakalan ke atas. Kok atas? Iya. Oh. Jadi kalau clockwise bisa jadi bubuk kopinya itu bakalan banyak yang tertinggal di bagian atas. Hmm. Kalau kita putar ke kiri bakalan lebih cepat untuk turun ke bawah gitu. Oh, ada kaitannya dengan fisika ya Mas ya? Iya. Gini, saya kayaknya dulu ingat pelajaran SMP, tapi setelah itu ketiduran apa bolos gitu ya. Ini teman-teman yang masih sekolah yang tenanan ya, jangan seperti saya, lupa jadi gini. Oh, kalau berlawanan itu nanti ke atas ya Mas Ke ya? atas. Oh, ini loh. Ini sama gini loh. Jadi Lah, energinya ini. bakalan ke atas sama ke bawah. Oh gitu. Seperti itu. Oke. Wah ini luar biasa. Nih teman-teman ya. Kopi, sebatas biji kopi itu saya kira seperti cinta ini. Iya. Kalau di tangan yang pas, dia akan lebih bermakna dan mendalam rasanya. Iya, seperti Kalau orang itu. nggak tahu cinta, ada misalnya runtung aja, tapi nggak bisa memaknai apa yang ada di dalam cinta itu sendiri. Makanya ya ini teman-teman harus betul-betul mempelajari satu hal, kemudian secara mendalam seperti Mas Fandim Ya. ini akhirnya jadi keahlian. Iya. Bisa dikait-kaitan dengan kimia fisika gitu ya Mas? Bisa. Jadi kita di kopi itu sebenarnya memang beneran ada logis.
beneran bisa dipraktikin secara apa IPA, secara ini apa namanya fisika, biologi, kimia bisa, karena kita ngobrolin kopi pasti kita ngobrolin senyawa-senyawanya juga, air yang bahkan sampai air yang kita gunakan pun mineralnya seperti apa untuk mengeluarkan ekstraksi kopi itu lebih optimal gitu. Oh, Seperti itu. Gih. Nih, teman-teman kita anjurkan untuk datang ke kedai-kedai kopi ya, atau beli kopi di beliau-beliau ini semuanya. Jangan jadi pengabdi sasetan ya ini ya, hanya beli sasetan aja. Meskipun ya boleh-boleh lah bagi-bagi rezeki. Boleh. Tapi dianjurkan lah ke coffee shop agar tahu lebih mendalam Iya. tentang ilmu perkopian itu tadi ya Mas ya. Iya. Wah, gitu ini luar Jadi biasa untuk sekali. teman-teman yang mau belajar langsung, biasanya kedai sendiri yang berkembang itu ada tipe kedai yang komersil, dia cuma bikinin kopi, kita minum, setelah itu pulang. Ada kedai kopi yang memang bisa diajak ngobrol, kita ajak sharing-sharing gitu, bisa istilahnya kita di kopi. Kedainya itu tipenya open bar, Pak. Jadi dia Open bar? open bar. Barnya terbuka, jadi prosesnya pun bisa dilihat, baristanya pun bisa ditutupi ya? nggak ditutupi. Prosesnya bisa dilihat, baristanya bisa ditanyai, bisa jelasin secara logis tentang apapun yang terjadi di kopi, insya Allah. Oh, wah ini luar biasa. Silakan datang nanti ke kedainya Mas Pandim. Di mana kedainya Mas? Kedai saya Stigma ada di depan pom bensin kan, Mbak? Wah, silakan datang aja. Nanti yakin gratis edukasinya, Iya, edukasinya. kopinya. Ya, bayarlah. Kita menghargai usaha dan juga pendidikan dari beliau. Iya. Nah, ini luar biasa. Mas, kalau boleh tanya, ini karena kita ya dibatasi waktu, nggak kerasa ini sudah 2 jam kita ini. Iya. Ini biasanya bapak-bapak, ibu-ibu habis ngopi itu ada yang perutnya kembung, Iya. habis ngopi ada yang pusing, Iya. habis ngopi ada yang mohon maaf, ini istilahnya mungkin beser ke belakang Iya. aja. Itu memang kopinya atau seduhannya atau memang gimana Mas sebenarnya biasanya itu? Saya sambil ngerepek dikit. Ngomong boleh? kok. Saya juga ngerepek. Soalnya istilah-istilahnya emang cukup banyak di kopi. Jadi apa namanya? Emang kenapa kita gunakan istilah-istilah kalau emang kesulitan, istilah-istilah seperti itu kalau emang kesulitan, ibaratnya ya kita ada sesuatu, ada bahasa yang nggak bisa kita bahasa Indonesia kan, makanya harus tetap pakai bahasa seperti itu. Bahasa aslinya. Misalnya nih, sederhananya kita di Jawa bilang simbah kunduran truk, bahasa Indonesianya nggak ada. Gitu kan ya. The truck turn angel wes. Seperti itu. Jadi ini isu yang cukup sering ditanyakan ke saya. Kenapa sih Mas, saya kalau minum kopi itu suka pusing? Atau yang satunya, saya kalau minum kopi itu suka perutnya sebah, perutnya kembung. Atau kita kalau minum kopi itu perutnya biasanya habis itu perih gitu ya. Itu cukup sering ditanyakan ke saya. Jadi kalau istilah medisnya ada sebenarnya Pak. Tapi saya cuma mampu menjelaskan anatomi tubuh untuk menerima kopi. Jadi biji kopi sendiri itu kan ada banyak. Ada 2 varietas sebenarnya, ditambah 2 lagi sama yang terbilang cloning gitu. Cloning. Ya, jadi kopi itu ada 4, si Arabica, Robusta, Liberica, sama Excelsa. Oke. Ya, Nah, sudah jadi- mulai serius nih. Iya. Teman-teman silakan dibuka bukunya, siapkan ini 2 SKS ini ya. Moga gimana Mas? Jadi di masing-masing jenis kopi pastinya bawa senyawa sama karakteristiknya sendiri-sendiri. Biasanya sederhananya kita sebut kopi itu ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya sedikit asam gitu ya Pak. Betul. Nah sebenarnya yang asam itu adalah jenis bubuk kopi yang Arabica. Segitu. Jadi kenapa Arabica? Dia hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Karakter tumbuhan kalau semakin di dataran tinggi, rasanya bakalan semakin fruity. Fruity, oh Nah, buah, rasa buah. Iya, kita sebutnya asam itu di dunia barista fruity. Sebenarnya si fruity sendiri itu tadi memang lebih dominan ke rasa asamnya. Tapi sebenarnya di rasa Arabica sendiri itu kompleks banget, Pak. Kalau kan kopi sifatnya kan memang menyerap senyawa di sekitarnya. Itu bahkan mulai dari pohonnya, Pak. Jadi kalau kita nanam kopi di sebelah kebun nanas, nanti sebenarnya di rasa kopinya itu bakalan ada karakter
nanas, Nanas. seperti itu. Jadi bisa jadi asemnya yang kita rasain tadi adalah asam nanas. Nanas. Oh Gitu. gitu. Wah, ada pengaruhnya Iya, sampai ada pengaruhnya. sedetail itu Iya. ya. Wah, teman-teman Terus jangan nanam kopi di dekat sapi tank ya ini. Lanjut Mas, monggo. Ya, untuk anatomi ke tubuh sendiri, kenapa kok pusing, kenapa kok perih, itu bisa jadi anatomi tubuhnya. Seseorang itu kalau minum kopi habis itu mungkin gato atau ini apa namanya pusing, nekek. Kalau nggak minum pusing. Kalau nggak minum pusing, itu bisa jadi adalah efek dari si robusta. Oh. Lebih disarankan kalau memang setelah minum kopi selalu pusing atau nggak minum kopi selalu pusing, artinya dia tubuhnya emang sulit menerima robusta. Lebih disarankan untuk mengkonsumsi arabica. Oh, gitu. Jadi kebalikannya kalau kita ke arah apa namanya? Ke arah perutnya sering perih kalau habis minum kopi, bisa jadi anatomi tubuhnya itu nggak bisa nerima biji kopi arabica. Lebih disarankan untuk minum kopi yang robusta. Gitu. Orang ada kecutnya itu iya, tadi ya. yang ada kecutnya itu tadi memang kadar asamnya tinggi memang. Oh, gitu. Kalau Liberian tadi Mas, Liberian itu sama yang tadi siapa? Liberica. Excelsa ya. Liberica sama Excelsa itu sebenarnya dari segi karakter rasa sama mereka, lebih dekat ke robusta semua, lebih dekat ke pahitnya semua. Tapi kalau karakteristiknya itu sebenarnya masing-masing orang sendiri-sendiri sih. Harusnya aman semua minum si Liberica. Kecuali yang sulit untuk minum robusta itu tadi ya, yang pusing. Bisa jadi konsumsinya si Arabica sama si Liberica sama Excelsa harus dikurangi. Gitu, lebih ke arah Arabica saja. Kalau Liberica sendiri dari segi rasa lebih cokolati, lebih ada berasa-berasa pahitnya coklat gitu, Pak. Sama apa? Manisnya manis brown sugar gitu. Kalau si Excelsa itu sebenarnya dia ada rasa asam-asamnya juga. Tapi lebih dominan ke arah robustanya gitu. Kalau di Belingi, Mas Fandim yang pernah sering keliling di Belingi, ya kita fokus ke Belingi dulu sebelum ke Blitar ya. Belingi itu kebanyakan karakternya kopinya apa Mas biasanya bijinya? Karena kita berada di dataran rendah, biji-biji kopi yang mampu ditanam di dataran rendah pun si robusta itu tadi. Jadi di Belingi sendiri lebih dominan, lebih banyak ke robusta. Liberica sama Excelsa itu tadi. Excelsa, ya. Si Liberica sama Excelsa dia bisa ditanam di segala medan, bagusnya itu. Jadi si sejarahnya kalau menilik dari sejarahnya dulu, kita punya Liberica sama Arabica itu untuk mengantisipasi yang itu tadi. Jadi si robusta itu cukup rentan sama hama, nggak bisa ditanam di dataran tinggi. Makanya waktu itu produksi kopi benar-benar kacau oleh Belanda. Belanda cara ngakalinya ngambil Liberica itu yang mereka pikir bakalan bisa lebih tahan hama sama bisa dihidup di dataran tinggi maupun dataran rendah. Tapi ternyata nggak bisa juga. Yang bisa ternyata si Excelsa. Ya, gitu. Ya. Tapi saya dulu tahun 2015 bisa menikah karena kopi, Mas. Kopinya apa? Kopi nang dengan bismillah. Tapi kalau teman-teman yang sana-sana itu, dia kupinang dengan bismika Allahumma ayya wa bismika amut karena mencintainya hanya dalam mimpi aja dia. Ya, ini ya. Yeah. Kemudian itu karakter biji kopi itu ya. Wah, luar biasa ini. Kemudian untuk minum kopi itu sendiri itu apakah ada waktunya, Mas? Mungkin apakah pagi atau malam atau mungkin bisa everyday? Nah, saya baca-baca sedikit nih. Di tingkat itu sebelumnya kalau konsumsi kopi bakalan lebih bagus karena dia kadar kafeinnya tinggi ya Pak, karena emang memancing adrenalin untuk lebih lebih semangat lagi gitu ya. Sebenarnya di dunia medis pun bakalan lebih disaranin untuk tidak minum kopi setelah jam makan malam, karena dampaknya ya otomatis malamnya pasti nggak bisa tidur gitu kan, atau bisa tidur tapi otaknya itu nggak bisa semeleh Pak istilahnya. Oh gitu. Jadi kondisi tidur tapi otaknya tetap bekerja gitu. Makanya nggak bisa istirahat dengan nyaman gitu namanya. Gitu. Jadi lebih disarankan untuk minum kopi itu sebelum jam makan
malam. Sebelum jam makan malam. Jam makan pagi sama siang biasanya. Oh, Makan gitu. pagi sama makan siang. Ya seperti Gitu. hampir jamu ya. Ini makanya teman-teman sekalian dan juga sahabat-sahabat pemirsa TVNU Ulingi, mungkin kalau ada keluhan tentang minum kopi bisa langsung ke dokternya ini ya, spesialisinya. Nanti bisa tanya, kok saya minum kopi begini, karakter saya seperti ini, enaknya minum kopi yang seperti mana? apa? Ya. Saya mahasiswa, kopi apa yang pas? Ada kopi pastel. Nah, itu ya, mahasiswa kopi pastel. Langsung lulus Pak ya. Langsung lulus. Wah, luar biasa sekali Mas Iya. Pandim. Ternyata tidak semudah itu ya kopi ya. Ya sebenarnya ya ibarat kita anak kuliahan gitu, kita hanya mempelajari kopi lebih dalam daripada umum. Nah, bagusnya semakin salah satu tugas si barista itu adalah mengedukasi orang umum untuk lebih mengetahui kopi, karena mereka pastinya punya bidangnya sendiri Pak ya, nggak ada waktu untuk belajar kopi lebih dalam gitu. Jadi seharusnya teman-teman barista adalah salah satu tugasnya memberikan edukasi yang lebih untuk masyarakat umum tentunya, biar lebih mengerti kopi gitu. Oh ya, itu edukasinya yang Iya. penting. Biasanya datang ke kedai hanya isi going, ngobrol Iya. aja. Ya, butuh info-info terkait hal seperti itu langsung Iya. kepada ahlinya. Enak ya kalau ada bar yang bisa mengedukasi seperti Iya. ini ya. Buka cabang di tempat mana gitu loh Mas lagi. Bisa Pak nanti. Nanti ya silakan yang mau investasi ya. Memang kopi jadi tren tersendiri terutama dari kalangan santri. Kalau biasanya santri itu yang diugemi atau ada satu hadis bahwa 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh itu seperti mempunyai dunia dan isinya. Iya. Tapi bagi santri pecinta kopi, bagi santri secangkir kopi pas duha itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Iya. Ngopi sih bro. Ngopi dulu, ya. Nggih. Nah, Mas, berikutnya saya ingin tanya nih, mungkin ini ya karena kita dibatasi waktu, Iya. ini mendekati akhir, pesan dari Mas Pandim sebelum nanti bocoran aja ini ya. Ini apa istilahnya, kalau film itu spoiler. Spoiler. Ya. Saya bocorkan aja, nanti kita akan banyak kegiatan dengan teman-teman barista. Di antaranya nanti di rangkaian hari ulang tahun NU nanti akan ada pelatihan menyeduh kopi rumahan dengan mak-mak ini ya. Iya. Nanti akan ada, nanti juga langsung spesial Iya. Mas Pandim yang akan Boleh. menyampaikan materi. Dan nanti akan ada aksi sosial lagi juga, Iya. kopi seikhlasnya dan sebagainya. Iya. Nanti akan panjang. Tapi closing statement dari jenengan Mas untuk para penikmat kopi saat ini baik rumahan maupun yang suka ke kedai kopi. Saran saya untuk teman-teman masyarakat umum nih, kalau ngopi, sebenarnya kopi itu tidak menakutkan gitu ya Pak. Asalkan kita konsumsinya juga sesuai prosedurnya, sesuai standarnya. Sekarang di Ulingi Barang udah banyak kedai-kedai kopi yang standarnya udah bagus-bagus sebenarnya juga. Di sini pun harusnya ada Cafe Brew, itu standarnya juga udah bagus sekali gitu. Boleh nanti ngobrol-ngobrol sama Cafe Brew yang ada di pojokan PHT ya. Iya. Di depan. Jadi banyak banget, jadi semoga semakin besar industri kopi, bisa semakin berkembang juga teman-teman barista untuk mengedukasi, semoga bisa juga membantu teman-teman di tingkat petani juga untuk bisa memberikan kualitas jauh lebih baik untuk masyarakat umum, untuk kualitas kopi di masyarakat umum gitu. Oh, jadi Semoga. kaitannya dengan petani juga Iya, ya. sangat Nanti berkaitan sekali. kita akan juga bikin event lah bersama petani-petani Boleh, kopi itu ya Mas ya. iya. Agar hasilnya maksimal, nanti kemudian dari pengepulnya juga maksimal, Iya. sampai ke konsumen juga Iya, maksimal. maksimal juga. Luar biasa. Tapi mohon Iya. maaf Mas, kita dibatasi waktu ini ya. Iya, Pak Adi. Dan juga saya tahu jenengan tadi sibuk, kita sudah lepas berapa cup ini tadi, berapa ratus cup ini. Luar biasa, terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada pemerintah Kecamatan Ulingi yang sudah memfasilitasi talk show malam hari ini. Namanya mampir ngombe, kita icip-icip ilmu sedikit. Iya, Ini saya sedikit. sharing-sharing aja. Ya, Mungkin karena- ada pengetahuan yang belum diketahui masyarakat umum gitu ya. Betul, karena saya yakin banyak. Mungkin Banyak banget. dari yang hadir di sini ada pertanyaan? Mungkin belum ya, nanti silakan kirim aja pertanyaan ke admin NU Ulingi dan Iya, juga nanti di bisa. kolom komentar kita akan bikin
acara lagi talk show nanti mungkin dari desa mana silakan mau ngundang kita, Iya, boleh ya. boleh. Sepaket loh ya ini. Nanti kita Boleh. edukasi bersama ya Mas. Iya. Terima kasih. Terima kasih Sukses banyak, selalu Mas dengan Adu. kedai Stigma kopinya Iya. dan teman-teman barista di Wlingi dan juga Blitar khususnya. Iya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Iya, terima kasih banyak Mas Adi. Semoga sukses selalu juga. Semoga NU juga semakin berkembang, banyakin acara-acara sosial seperti ini biar teman-teman bisa dapat fasilitas juga Oh, untuk siap. mengenalkan kopi, mengedukasi kopi lebih masif gitu Lebih ya, masif. Pak. Iya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Wandim. Kami juga undur diri pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan dan kelafan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa nikmati kopimu selagi hangat, karena kalau dia dingin, dia tidak akan nikmat seperti sikap dinginnya dia pada kita ya. Terakhir, kakiku kaku terkena bola, minum jamu dalam kereta. Kopi pahitku tak perlu gula karena kamu di depan mata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ikuti siaran ulang talk show kita insya Allah hari Rabu di channel YouTube TV NU Wlingi. Insya Allah akan kita upload jam 19.26. Silakan ikuti ya nanti.